Halo Baraya Supi Sampurasun, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan juga banyak kuota. Kembali lagi di channel gua yang selalu memberikan informasi seputar dunia perfilman. Di video kali ini, gua akan membahas alur sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, masih bergenre action, dan dirilis pada tahun 2021. Film ini diadaptasi dari webcomic, atau istilah gampangnya komik online lah, dengan judul yang sama yaitu Shark the Beginning, dan disutradarai oleh Choi Yoo-jun. Dibintangi oleh Kim Min Suk sebagai tokoh utama bernama Cha Woo-sul, dan aktor protagonisnya adalah Jun Wong Chang sebagai musuh dari Woo-sul bernama Bae Sok Chan. Juga ada aktor yang sudah banyak sekali filmnya dan sudah tidak asing lagi di dunia perfilman Korea. Dia juga memainkan peran sebagai detektif di film Squid Game yang belum lama ini viral, yaitu Wi Han Jun. Di film ini dia memainkan peran sebagai Jung Do Hyun. Oke, langsung saja kita simak alurnya. Yuk. Film diawali dengan menampilkan Jung Do Hyun yang sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai bertanding dalam kejuaraan MMA kelas dunia. Perlu dicatat, dia adalah juara bertahan MMA kelas dunia termuda dan dijuluki The Beyond Man. Dia sudah ditunggu oleh ibu dan adiknya untuk merayakan kemenangannya. Sesampainya di rumah, dia malah mendapati ibu dan adiknya bersimbah darah. Ternyata itu ulah perampok dan mereka masih berada di rumahnya. Dengan keahliannya, Do Hyun mampu menghajar perampok itu. Karena terlalu marah, dia malah membunuh mereka. Atas tindakannya itu, Do Hyun dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Cerita berlanjut dengan mengisahkan seorang anak SMA korban bullying, yaitu Cha Woo-sul, yang harus memilih sekolah yang jauh dari rumahnya. Itu dia lakukan karena tidak mau sekelas lagi dengan temannya sewaktu SMP. Dia kerap sekali dibully oleh temannya sewaktu SMP bernama Bae Sok Chan, yang adalah seorang juara tinju kelas nasional. Namun sialnya, di sekolah barunya ini dia harus bertemu lagi dengan musuhnya itu. Ternyata Sok Chan juga pindah ke sekolah yang sama. Di hari pertama Sok Chan masuk sekolah, dia langsung membuat ulah dengan menghajar temannya. Terasa bernostalgia karena bertemu lagi dengan Woo-sul, Sok Chan pun langsung menghajar Woo-sul tanpa ampun. Karena sudah kenyang dihajar sewaktu SMP, dia mencoba melawan, berharap bisa merubah keadaan. Woo-sul mengambil pulpen untuk menakut-nakuti Sok Chan. Bukannya takut, Sok Chan malah menantangnya karena mengira Woo-sul takkan berani. Dan pulpen itu menancap di mata kanan Sok Chan. Dari kejadian itu, Woo-sul diganjar hukuman penjara dengan dakwaan percobaan pembunuhan. Baik Do Hyun ataupun Woo-sul, mereka tetap dianggap bersalah meskipun dengan alasan membela diri. Ya samalah kayak hukum di negara. Sudahlah. Di dalam penjara, Woo-sul bertemu dengan Ah Hyun Min yang sama-sama pecundang. Mereka berada dalam satu sel. Kemudian mereka diberi penjelasan siapa saja yang berkuasa di penjara tersebut, karena urutan kekuasaan adalah segalanya. Yang pertama adalah Jung, pemimpin tim pemeliharaan. Dia adalah perwakilan tim judo nasional yang seharusnya satu sel dengan mereka. Tetapi karena difitnah, dia dihukum sel isolasi. Kemudian ada Jun, dia berbadan gemuk yang sangat pemarah. Dia pemimpin tim pemahat kayu. Dan dia berteman dengan pemimpin tim pembuat roti, yaitu Han. Meski berbadan kecil, dia sangat berbahaya. Ketika sesi olahraga, Woo-sul dipaksa untuk ikut bermain bola. Begitu juga temannya Min. Ketika sedang bermain, dengan muka yang tanpa dosa alias watados, Woo-sul tidak sengaja menendang si Otong milik Jun. Dengan begitu, Woo-sul terancam dibully kembali di penjara. Ketika dia diseret dan akan diberi bogem, mereka berpapasan dengan Do Hyun.
Wusul yang tahu Do Hyun adalah juara dunia MMA berusaha meminta perlindungan darinya. Karena muka Wusul yang pekarunyaeun, Do Hyun tidak tega dan meminta agar Wusul dilepaskan. Jun tidak terima dengan sikap Do Hyun yang sok ikut campur. Dia mengejek Do Hyun dengan mengatakan pembunuh yang sok baik. Kemudian berusaha menyerang. Do Hyun dengan gampang menghindar. Dan dengan hanya satu kali pukulan, Jun pun rungkad. Jun semakin dendam kepada Wusul dan terus-menerus mengancamnya. Suatu saat, Wusul dikunjungi oleh Sok Chan yang sekarang harus rela kehilangan mata kanannya. Dia merasa menjadi orang paling menderita karena sudah tidak sekolah dan juga keluar dari klub tinju. Dengan muka penuh dendam, dia berkata Wusul lah segala penyebab penderitaannya itu. Dia berjanji akan menunggunya keluar penjara dan membuat hidup Wusul hancur amburadul. Wusul pun semakin tertekan. Sampai pada suatu hari, Wusul melihat Do Hyun berlatih di lapangan. Kemudian dia meminta agar dilatih olehnya. Awalnya Do Hyun mengacuhkannya, tetapi Wusul kekeh dengan alasannya. Dia sadar kalau dirinya miskin dan lemah, sehingga selalu menjadi objek perundungan. Dia ingin hidup normal dan tidak mau berlari lagi dari kenyataan. Mendengar itu, Do Hyun pun memberi kesempatan dengan syarat Wusul bisa menyelesaikan lari 100 putaran hanya dalam waktu 40 menit. Wusul menyanggupinya, tetapi badannya tak sekuat tekadnya. Ketika dia hampir menyerah, kemudian dia teringat perundungan yang dialaminya sewaktu SMP dan dia kembali bangkit. Tetapi tetap saja tubuhnya terlalu lemah dan dia pun pingsan. Berkat bantuan kepala sipir yang sudah akrab dengannya, Do Hyun meminta agar Wusul dipindahkan dan satu sel dengannya. 드릴 말씀이 좀 있습니다. Latihan pun dimulai. Awalnya Wusul berlatih gerakan-gerakan dasar dan dia sangat payah. Do Hyun tahu kalau Wusul punya sesuatu yang bisa merubahnya. Tubuhnya memang lemah, tetapi dia punya tekad yang kuat. Dia seperti hiu yang harus bergerak karena tidak punya kantung renang. Jika diam, hiu bisa tenggelam dan mati. Wusul pun begitu, meskipun dia lemah, tetapi Wusul bisa selalu bangkit kembali dan mempunyai tekad yang kuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai terbentuk. Kemajuannya mulai terlihat ketika karet yang dipakai untuk latihan sampai terputus. Sementara Wusul berlatih, kita diperlihatkan sosok Sok Chan yang sedang berkelahi di jalanan. Ternyata orang yang dihajarnya itu adalah anggota mafia Korea. Bos mafia tersebut malah diam saja, malah menyukai Sok Chan dan menawarkan agar Sok Chan bergabung dengannya. Dengan sombong, Sok Chan menolak. Tetapi bos mafia tersebut tak mau melepaskan Sok Chan. Dia memberikan syarat, jika mampu menghindari pukulannya, dia boleh pergi. Tetapi jika tidak, harus menurut. Dengan satu tamparan, Sok Chan pun jatuh. Sementara di penjara, Min yang adalah teman Wusul sedang dihajar oleh anak buah Jun karena tidak bisa mengajak Wusul datang menemui Jun. Tanpa diduga, Wusul datang dan kemudian meninju anak buah Jun. Tidak terima itu, Jun memanggil Wusul ke tempatnya. Di sana dia meminta Wusul meminta maaf. Tapi bukan itu tujuan Jun, dia hanya ingin menghajar Wusul. Wusul yang sudah giat berlatih tanpa diduga mampu meninju Jun, semuanya pun kaget. Tetapi apa daya, Wusul yang baru kali ini berkelahi sungguhan dengan musuh tidak mampu menghindari setiap pukulan. Dia babak belur. Bukan Wusul namanya jika menyerah. Dia bangkit kembali dan berhasil mengalahkan Jun dengan membenturkan kepalanya. Sampai pada akhirnya, Do Hyun datang dan membawa Wusul. Jika tidak, mungkin Jun bisa mati. Kita kembali lagi diperlihatkan sosok Sok Chan yang lagi-lagi sedang mengajar orang.
Namun sekarang dia adalah anggota mafia Korea. Dia tampak bahagia, begitupun bosnya sangat menyukai hasil kerjanya. Kembali lagi ke penjara. Karena sudah menginjak usia bukan remaja lagi, Do Hyun harus pindah ke penjara dewasa dan meninggalkan Wusul. Wusul pun harus kembali ke sel asalnya. Ketika mau pindah sel, dia ditantang berkelahi oleh Han, pemimpin dari tim pembuat roti. Mungkin karena Do Hyun sudah tidak ada, dia jadi berani. Wusul mengiyakannya dengan syarat, jika Han kalah, maka dia harus berhenti memukuli orang lain. Han memberi waktu 5 hari, tetapi Wusul ingin berkelahi saat itu juga. Dan dengan satu tendangan, Wusul terkapar. Kecil itu badannya, tapi anunya mah gede bro. Karena Wusul kembali ke sel lamanya, Jung menjadi gelisah dan takut Wusul ingin mengambil alih kepemimpinannya. Dia juga menawarkan perkelahian untuk menentukan siapa yang memimpin, tetapi Wusul menolaknya. Tibalah hari di mana Wusul harus berkelahi dengan Han, tapi sebelumnya dia dikejutkan dengan kunjungan Sok-chan. Berita Wusul yang sering berkelahi di penjara dan dilatih oleh Do Hyun membuat Sok-chan kesal sekaligus khawatir. Tetapi rasa dendamnya terus saja membuat dia benci kepada Wusul dan mematahkan jari ajudannya untuk menggertak Wusul. Setelah itu Wusul pergi ke belakang penjara. Di sana Han dan kawan-kawannya sudah menunggu. Han yang sudah tak sabar langsung berlari menyerang Wusul. Karena kakinya yang lincah, Wusul kewalahan dan terjatuh. Han mengira Wusul sudah kalah, tapi lagi-lagi Wusul bangkit. Sekarang dia tahu kalau Han mengandalkan kakinya dan menghajar paha Han. Wusul menang dengan kuncian, dan perkelahian itu diakhiri ketika petugas sipir datang. Dari kejadian itu, para pemimpin tim berdamai dan berjanji tidak akan ada lagi perkelahian. Wusul pun berlatih tendangan dari Han. 그럼 모두 동의한 걸로. 속도와 타점을 중요하단 말이야. Tibalah hari di mana Wusul keluar penjara. Di perjalanan pulang, Sok-chan sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, Sok-chan langsung menyerang Wusul. Dan memang Sok-chan lebih mendominasi. Wusul dihajar habis-habisan. Berkali-kali dia jatuh, tapi bangkit lagi. Wusul berhasil mendaratkan serangan dengan tendangan, tapi itu bukan apa-apa bagi Sok-chan. Dia semakin marah dan menghajar Wusul lagi. Wusul tak bisa melawan dan terjatuh. Kali ini dia hampir pingsan. Teringat ucapan Do Hyun bahwa dia mirip hiu yang akan selalu bergerak, Wusul pun bangkit lagi. Kali ini dia berhasil mendaratkan pukulan berputar yang memang sengaja dilatih oleh Do Hyun. Sekali pukul saja, Sok-chan langsung berdarah dan kelayangan. Wusul juga berhasil mendaratkan tendangan yang dia pelajari dari Han, dan kali ini Sok-chan pun terjatuh. Selanjutnya mereka duel saling bogem. Sampai akhirnya Sok-chan kalah karena tak sanggup lagi menerima bogeman dari Wusul. Di akhir film, kita diperlihatkan Wusul mengunjungi Do Hyun. Dia sangat berterima kasih dan kemudian menanyakan kebenaran tentang hiu itu. Wusul sempat pergi ke wahana akuarium dan mengamati ikan hiu, dan ternyata tidak seperti yang dikatakan Do Hyun. Di sana, hiu itu lebih banyak diam daripada bergerak. Do Hyun pun salah tingkah dan berkata asbun, kalau hiu di sana mungkin saja hiu mati. Wusul pun dengan muka bolohonnya percaya perkataan Do Hyun. Sekian video kali ini, semoga dapat menghibur baraya semua. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa banyakin doa. Salam sufi, salam kopi.